Halo semuanya, gimana kabar Anda hari ini? Nah, kali ini saya akan sedikit info lah tentang kabar dari sawah saya. Yang kabarnya sih ya, ini lagi rame-ramenya mahasiswa itu demo karena beras mahal. Karena juga mungkin pemilihan presiden kemarin yang dianggap mungkin ada kecurangan. Kalau soal pemilihan presiden sih saya bodoh amat ya, sebagai petani itu saya nggak peduli. Jadi saya nyoblos udah, presidennya siapa aja bagi saya ya menurut saya sih sama aja lah. Pupuk juga tetap mahal, pengairan juga ya tetap berebut kalau lagi pengairan susah sama petani. Ini musim hujan tapi air nggak ngalir karena di daerah utara sana tuh kabarnya lagi ada banjiran, jadi pengairannya itu dialihkan. Dan ini ya untuk saudara-saudari mahasiswa yang lagi berdemo kalau soal kecurangan pemilu sih saya nggak ikut campur lah, terserah lah. Kalau pengen cari kecurangan kapannya ya cari aja para saksi yang di TPS dikumpulin bener apa enggak, nah itu baru terbukti lah, itu saran saya aja. Tapi kalau demo bilang kecurangan pemilu hanya karena jagoannya kalah, aduh itu sih ya demo yang membabi buta ya. Tapi ya terserah aja lah, itu untuk hiburan Anda semua sebagai mahasiswa. Tapi kalau untuk demo tentang beras mahal dan mengatasnamakan rakyat, nah ini maaf ini rakyat yang mana? Rakyat yang petani, apa rakyat yang konsumsi orang-orang kaya, apa rakyat yang bagian bawah? Ini kalau yang demo emaknya kalian, nyokapnya kalian atau bokapnya kalian itu wajar. Menurut saya itu wajar kalau yang demonya itu bokap atau nyokapnya kalian ya. Karena apa? Karena mereka tuh yang mencari nafkah buat beli berasnya, buat cari makan kalian. Nah, ini beras lagi mahal. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah petani untuk sekarang ini ya. Apa diuntungkan petani sekarang ini? Petani jadi kaya raya? Enggak bro. Coba lihat ya, ada petani yang kaya raya enggak karena panen beras lagi mahal? Ya kaya, cuma ya sebentar, karena duitnya tuh bakalan muter lagi. Ini saya sawah 2 petak. Ini saya sawah 2 petak. Biasanya tuh hasil jualnya tuh biasanya kalau padi ya, ini sekitar berapa? Sekitar 3 jutaan lah, kurang lebih lah, 2 petak itu ya. Nah sekitar 2 jutaan, 3 jutaan lah, sekitar 3 jutaan. Dan untuk di musim ini 3 juta, ini 1 petak setengah nih guys. Biasanya 3 juta 2 petak, sekarang 1,5 petak itu saya dapat 3 jutaan. Jadi setengah petak itu saya bisa nyimpen buat beras saya sendiri nih, buat keluarga saya sendiri nih. Terus apa yang 3 jutaan itu buat saya kaya? Enggak juga bro, cuman alhamdulillah setengah petak ini bisa buat nyimpen beras, dan 3 jutanya lagi itu buat modal lagi, buat tanam lagi. Dan nantinya 2 petak lagi ini bisa jadi 3 juta lagi, itu ya nunggu 3 bulanan lagi bro. Sampai situ ngerti ya? Ini untuk rekan-rekan mahasiswa yang demo soal harga beras mahal ya. Kalau terus-terusan demo harga beras mahal ya kasihan juga petani yang sudah tanam. Kalau yang saya kemarin alhamdulillah sudah mendapatkan yang harga mahalnya. Cuman bagi petani yang baru panen tuh, yang kayak di situ tuh baru panen. Yang sebelah sana juga kayaknya, sebelah sini udah panen hampir semuanya. Cuman untuk yang daerah utara sana, terus bagian sebelah timur sana tuh banyak sawah yang belum panen guys, masih muda padinya. Kalau harga tahu-tahu turun ya mereka ya nggak jadi kebagian dapat beras mahal, hasil panen mereka tuh nggak mahal. Jadi dari sini tahu ya, ya kalau kalian berdemo tapi HP kalian iPhone dengan kuota yang selalu penuh untuk nonton TikTok tiap hari, bikin konten TikTok tiap hari, ya gimana ya, sebagai petani juga kita juga pengen iPhone bos. Biarpun kami petani juga kami itu pengen iPhone ya, sekali-kali pengen iPhone, biarpun itu mungkin cuma cita-cita. Beli iPhone juga dijual lagi buat biaya beli pupuk lagi.
Kira-kira Anda ya sebagai rekan mahasiswa yang demo soal beras mahal, ini kira-kira pernah nggak lihat para petani itu demo gara-gara pupuk mahal? Pernah lihat nggak petani itu demo gara-gara pengairan itu berebut? Kadang petani itu hampir mau saling berantem gara-gara berebut air pengairan. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak sih para petani itu demo gara-gara BBM naik? Yang di musim ini, di musim kemarau itu petani sudah pasti pakai mesin diesel semua. Nah dari situ aja tuh petani itu mengawal loh. Hampir nggak ada petani demo loh. Kalaupun petani demo itu enggak tuh paling kada buang-buang hasil panennya doang ya. Itu di video-video biasa loh. Kalau sampai demo besar-besaran di DPR, ke MPR mana ke sana, kayaknya enggak ada. Petani itu selalu legowo menerima ya, biarpun ada kurang lebihnya lah. Ada yang unek-unek marah-marah ya, biasa lah, namanya manusia. Tapi untuk sampai demo berlebihan, kayaknya bagi petani itu ya buang-buang energi doang kayaknya. Nah ini padi yang baru tanam ya, semoga aja tuh bisa kedepannya tuh bisa hasilnya bagus, jadi bisa menurunkan harga beras lagi. Jadi kalian yang mahasiswa tuh nggak demo. Ini kok yang demo kok mahasiswa ya, demonya tuh soal beras mahal gitu ya. Ya sebenarnya sih bener, tapi kan yang diuntungkan itu bisa jadi ya orang-orang yang nggak suka dengan pemerintahan sekarang. Terkesan itu pemerintahan sekarang tuh nggak bisa, bodoh gitu loh, nggak bisa mengatur harga beras gitu loh. Ya emang musimnya bro, makanya sekali-kali lah mahasiswa itu jadi mahasiswa itu ya belajar jadi petani, cita-cita itu jadi petani gitu ya. Ini saya juga lagi mau ngairin, cuman airnya lagi dipakai sebelah sana. Tuh habis dipupuk, yang sebelahnya tuh yang punya saya kayak gini habis dipupuk. Tuh pupuk juga saya beli juga. Nah ini bentar lagi di traktor juga perlu duit juga. Tuh ada traktor juga. Nah itu sebelah itu bapak-bapak, tuh petani juga tuh lagi buang-buang ini ya, apa sih, jerami itu lagi di ini biar kering ntar bisa dibakar. Karena beberapa hari ini hujan terus jadi susah untuk dibakar. Tuh bapak-bapak panas-panasan lagi panen. Nah itu kalau tiba-tiba harga berasnya jatuh ya tuh kasihan juga tuh bapak-bapak tuh yang panen di situ tuh. Ntar kalau di demo terus-terusan ya pemerintah bisa lunak juga, cuman ujung-ujungnya pasti ya impor bos. Ujung-ujungnya itu pasti impor beras dari luar. Yang nikmatin beras impor siapa? Masa beras impor tuh berasnya jelek? Hampir nggak mungkin beras jelek lah bos. Ya beras-beras yang bagus, yang beli yang orang-orang yang berpunya itu. Orang-orang yang berpunya teriak-teriaknya ikut-ikutan, demi rakyat. Orang gaji bulanan lancar, listrik nggak pernah bunyi, ininya token listriknya, HP-nya juga kuota tetap penuh. Bilang beras mahal, ya wajar sebenarnya, itu wajar beras mahal. Tapi kalau mengatasnamakan rakyatnya, rakyat yang mana? Kalau bapak Anda, emak Anda, bokap nyokap Anda yang demo itu masih wajar karena mereka tuh yang mencari nafkah. Itu juga untuk kalangan kelas menengah ke bawah ya yang demo ya, yang menuntut penurunan harga beras. Tapi kok yang ikut-ikutan, kok yang orang-orang berpolitik gitu loh ya, yang jadi heran gitu ya. Mahasiswanya kok ya mau aja. Ini para mahasiswa juga pastinya bangga banget habis pulang demo, laporan sama emaknya bapaknya. Loh deh kenapa baru pulang malam-malam? Gimana habis demo biar untuk rakyat. Berasa gagah banget. Gagah banget lah pokoknya. Habis demo mengatasnamakan rakyat.
Ingat ya Mas Bos, Mbak Bos mahasiswa, yang namanya pembangunan ya menurut saya sebagai petani kluthuk. Nih, tani nih pakaian saya gini loh, pakai caping tuh saya tuh. Yang namanya pembangunan tuh nggak semuanya tuh harus diuntungkan, pastinya ya ada yang dirugikan juga. Misalkan bangun jalan tuh untuk keuntungan orang banyak, buat lewat orang banyak, tapi di sisi lain ada yang dirugikan. Ya minimal tanah orang kena gusur ya gitu, tapi yang dirugikan itu ya segelintir orang yang nggak ini, orang yang dirugikan ya segitu, tapi lebih banyak menguntungkan orang lain gitu, lebih banyak menguntungkan hajat orang lebih banyak gitu loh. Ya kayak petani gini, ini petani sekarang ya gimana ya, lagi merasakan harga gabah tuh mahal ya. Ya dikarenakan perumahan tuh mulai banyak guys. Perumahan tuh mulai banyak pertama ya. Terus yang kedua, panen tuh nggak merata. Jadi mungkin daerah sini dulu, terus ntar daerah sebelah sana, daerah mana gitu ya. Yang kemarin-kemarin juga tuh sempet nggak hujan tuh lama ya, hampir 1 bulanan lebih kali. Itu makanya petani juga hampir nggak ada yang tanam dulu, kecuali petani yang sawahnya tuh agak gampang irigasinya. Nah tuh, nah kalau daerah sini tuh agak gampang kemarin irigasinya, makanya tuh ditanemin dulu, jadi panen dulu. Kalau yang di daerah utara sana tuh Pangeran itu agak susah, makanya mereka tuh agak-agak telat tanamnya, dan sekarang mungkin juga belum banyak yang ini kali, yang belum banyak yang panen. Nah jadi gitu ya untuk pandangan aja ya. Kalaupun untuk demo ya lihat-lihat dulu lah. Demo juga ada untung ruginya. Kalaupun ada demo menguntungkan ya harga beras turun ya, diuntungkannya banyak konsumen yang ini yang nggak nanam padi gitu, yang bukan petani. Alhamdulillah ya. Tapi di sisi lain juga ada yang dirugikan juga, yaitu petani guys. Bro. Petani itu modal tuh ya muter aja dah. Misalkan saya ini 3 juta, dapat 3 juta lagi ya nunggu 3 bulan lagi, nunggu panen lagi 3 juta. Tuh buat muter-muter, buat bayar traktor, buat beli pupuk, terus buat bayar kuli-kuli nanti. Beda sama pegawai-pegawai ya. Kalau pegawai kan tiap bulan gajian ya. Nah kita petani aduh, nunggu panen dulu gengs, nunggu panen dulu ya. Kalau sawahnya lebar banget itu untungnya tuh di situ petani, tapi juga semuanya terus modal. Sawah lebar juga modalnya juga lebih banyak juga. Nah nih sekali-kali sini turun jadi petani, cita-cita tuh jadi petani, coba kumpulin duit, ntar kalau udah kerja nabung buat beli sawah buat ditanamin padi atau tanaman yang lain, jangan buat dibikin rumah ya, untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Nah kurang lebih begitu aja lah ya. Ini saya ngomong gini juga percuma aja sebenarnya tuh nggak terlalu banyakan pada ini loh, nggak bakal peduli gitu loh. Taunya ya kita benar. Cobalah memandang dari sudut pandang orang lain juga. Kalau soal presiden yang Anda pilih calonnya kalah, itu terserah Anda. Kalau soal pertanian begini ya, saya sebagai petani kayak di demo harga beras harus turun tuh kayaknya tuh aduh agak keberatan ya. Kalau untuk sekarang tuh agak keberatan karena mau lebaran juga. Ya untuk sebagian rakyat yang lain sih yang menguntungkan misal harga turun. Tapi untuk petani ini alhamdulillah banget. Dan ingat ya, mungkin kalian belum pernah, tadi yang sudah saya bilang, mungkin belum pernah lihat petani itu demo hanya karena pupuk mahal, pengairan susah, terus pas jual padinya juga susah, ini murah, balik modal juga ada alhamdulillah. Itu mungkin kalian nggak pernah lihat ya, demo-demo gede-gedean para petani itu nggak pernah ya. Taunya tuh beras mahal udah demo gitu aja ya. Nah ini saya juga mungkin lagi mau
mau traktor juga, habis mupuk traktor. Ya ini juga perlu duit juga, yang 3 jutaan itu biar dipakai lagi buat ngolah sawah lagi. Kalau udah sisa ya alhamdulillah buat beli lauk makan anak. Aduh. Dan oke ya, cukup sekian cincongan saya yang nggak bermutu ini, dan bye bye.